sebenarnya itu jadi apa, dendam dendam kesumat dendam pribadi dengan keadaan saya itu waktu kecil belum pernah ada yang datang ke rumah ngajak main. Awal mulanya itu kan kalau anak-anak seumurnya abo main juga apa segala macam. Balik lagi di ruang filosofi gila. Kali ini kebetulan Jasmi Muhammad lagi sakit, ada lagi sibuk, Kelpi pun lagi ada urusan. Jadi buat sekarang cuma Ronald sendirian. Nah, kita bakal bukan ngebahas sih, sebenarnya lebih ke berbagi. Kalau udah sendiri kayak gini jadinya berbagi. Sebelum nanti narasumbernya sendiri memperkenalkan diri gitu, kita bakal berdiskusi atau berbagi cerita tentang dinamika kehidupan yang dimana orang bilang beliau kayak nama pahlawan beliau. Almarhumah apa ya, kalau bisa dibilang mengalami pasang surut lah, bukan ombak tapi pasang surut kehidupan. Ya, monggo diperkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjir, berarti udah 5 narsum yang bilang assalamualaikum. Emangnya terusin. Aduh, ngawalin aku main coy. Bismillah lah. Bismillah. Diakhiri dengan hamdalah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sih sebutannya bebas wae. Velas. Cindra Pilse Pelas. Ya. Saya Acuy di KTP bukan Acuy. Ya, Oke, nggak tahu ini alasannya apa ngundang saya. Jadi saya jadi narasumber disebut penting enggak lah. Saya ya beginilah, begini gitu ya, tampan enggak, ganteng iya, dengan segudang cerita ya. Semoga Pasaran sih, ceritanya pasaran juga gitu, nggak ada yang spesial. Tapi karena ya saudara Ronald meminta saya untuk jadi narasumber, ya mau nggak mau sebenarnya ya emang nggak ada yang perlu dibahas dari saya, sebenarnya nggak ada yang menarik. bukan masalah menarik ataupun tidak gitunya Kang Acuy, dan dibilang spesial juga ada enggak, soalnya ada temaken no. Saya bukan martabak. Oke Kang Acuy, kita kan bakal ngobrol tentang dinamika kehidupan. Ya, dinamika kehidupan itu kan universal ya, banyak ya, maksudnya dalam artian setiap orang kan akan mengalami suatu pasang surut, mau itu dari kebahagiaan, kesedihan tentunya. Saya mau ngobrol tentang orang mengalami suatu hal ternyata disangkanya jadi suatu ujian buat kita gitu. Nah, saya tidak akan berbicara tentang itunya, tapi lebih kalau orang benangkeun teh ternyata aya hikmahna loh, seperti itu gitu. Nah, tentang dinamika kehidupan ini mah kan luas tadi Ronald bilang. Nah, kalau orang sih pengen sharing aja sih sebenarnya untuk Kang Acuy sendiri gitu. Tadi kan sebelumnya ini mah ngebahas yang tadi Ronald dengar gitu ya. Kalau untuk selanjutnya mah bebas lah dan ngalir we gitu. Tadi kan sempat ngamen nih. Oh iya. Dulu kan sempat ngamen. Bisa nggak sih, kenapa sih memutuskan untuk menjadi ya disclaimer gitu, bukan dalam artian saya di sini mendiskriminasikan pengamen atau apapun itu gitu, karena seorang pengamen pun bisa saya bilang mereka seniman gitu, cuman seniman yang hanya diakui di jalanan terkadang gitu kan. Berbeda kalau misalnya sudah masuk ke dunia industri, mereka dianggap artis gitu. Nah,
Nasi bisa bergelut, anjing gelut udah pas ya. Nanya berkecimpung. Ya, buat hirup jadi pengamen itu Ya, berkecimpung tidak dipilih. Ya, awalnya sih nggak ada lah, nggak semua orang. Kalau bisa milih, mungkin setiap orang juga ingin memilih kehidupan yang baik ya, yang tanpa ini itu, setiap mau ini mau itu udah tersedia segala macam. Awal mulanya sih nggak ada unsur perencanaan atau disengaja. Dulu waktu masih kecil, waktu itu setiap kali saya mau minta uang untuk jajan itu, ibu itu tidak memberikan uang cash ke saya, tidak memberikan uang cash. Justru dia lebih Kartu kredit, debit rumah atau udah orang kamu sampai ya beginilah saya kalau sudah superior serangan. ya sih ini kayak apa yang lanjutlah karena udah on cam ya, kita lanjut ngobrol aja lah. Bingung juga nih kalau di ya tadi orang tua berarti lebih mendidik, lebih ke bahasanya. mendidik, bahasanya lebih ke mendidik. Saya disuruh belanja bahan-bahan untuk bahan-bahan gorengan ya. Nah setelah dibuatin gorengan, saya berkeliling jualan. Nah si untungnya baru dikasih ke saya. Waktu itu mungkin saya nggak terima, kenapa gitu, kenapa kok anak-anak yang lain tuh kalau setiap minta uang langsung tapi kenapa setiap kali saya minta uang orang tua saya pasti suruh jualan. Ya harus ada usahanya dulu lah. Harus ada usahanya. Tapi pada saat itu kan saya nggak berpikir ke situ kalau itu sebuah didikan gitu, untuk penguatan mental kelak saya hidup sendiri gitu. Tanpa disengaja kan, jadi di kampung saya itu dekat sama stasiun kereta. Kampung saya kan di Cibatu, Garut, jadi dekatlah ke stasiun kereta. Waktu pertama kali datang ke situ karena jualan gorengan keliling kampung belum ada yang laku, tanpa sengaja saya ke stasiun kereta, saya diam ngeliatin teman-teman yang sebaya waktu itu. Hingga akhirnya ketemu di stasiun. Saya coba-cobalah lihat ikut-ikutan gitu. Pada akhirnya jualan air mineral. Waktu itu masih harganya berapa ya, saya jual 250 perak per botol air mineral ya, pendapatannya segitu-segitu, nyobain lah ngamen. Terus ya istilahnya hidup di kereta lah. Di bumi hidup di kereta. Saya selama ini hidup masih berada di atas bumi. Bukan dalam artian harafiah bumi bahasa Sunda imah. Ya masih ke situ. Atau bakal sana sekalinya gitu. Hingga akhirnya ya bisa dibilang tumbuh kembang anak. Ya, terdidik mental lah, di jalanan, di sebuah stasiun kereta seperti itu. Iya seperti itu. Tapi banyak ilmu yang lebih dapat lah sebenarnya. Banyak tanpa disadari. Ya kan? Jalanan itu mungkin untuk sebagian orang ya jelek, usang, bau, olah begajulan segala macam. Ternyata tanpa disadari jalanan itu gudangnya ilmu lebih ke segala hal. Saya bertemu dengan berbagai macam manusia, dengan berbagai karakter yang tanpa disadari obrolan mereka itu memberi didikan mental secara tidak langsung, cara bertahan hidup di jalan seperti apa, mencari uang yang baik walaupun kita ya secara harfiah hidup di jalanan, tapi tetap berpegang teguh lah. Sempat waktu itu kalau setiap ngamen setiap orang itu harus ngasih uang. Kalaupun dia pura-pura tidur nih,
dia pura-pura tidur. Contoh di kereta dia pura-pura tidur, kelihatan aja di kantong depannya itu ada rokok atau uang, saya ambil. Saya ambil. Sebentar, maaf dipotong gitunya. Apa karena ada setoran lah? Oh enggak. Memang perilaku saya seperti itu waktu itu. Saya perilakunya seperti itu. Untuk bertahan hidup berarti kan? Bisa dibilang seperti itu berarti. Ya bisa dibilang seperti itu juga. Kalau ada makanan atau segala macam yang ada di meja, kalau orangnya pura-pura tidur ya udah saya ambil aja. Apalagi paling enak tuh kalau si cowoknya berpasangan gitu sama cewek ya. Ya. Sama cewek itu paling enak gitu. Kalau minta uang tuh istilahnya disini memang dong atau apa ya? Nggak tahu lah istilahnya dulu ya. Kalau saya pokoknya majek bahasa Bali. Iya. Ya terlepas dari itu berhentilah ngamen, nyoba jualan air mineral lagi. Kalau diingat-ingat sampai sekarang yang merasa berdosa besar lah sama salah satu penumpang kereta itu. Waktu itu keadaannya lagi masa-masa mudik. Zaman dulu kan mudik emang kereta itu benar-benar penuh gitu. Ya waktu itu kan kondisi kereta penuh karena masa-masa mudik. Tahun berapa itu? Itu kisaran 2000 di bawah 2000 mungkin ya, di bawah tahun 2000-an. Tahun 2000-an kereta penuh. Pas saya mau melangkah, si penumpang itu muntah. Lembok sih ya. Benar ini cerita, benar asli. Muntah kena ke kaki saya, dengan refleks kan, saya marahin sampai si dagangan saya kan masih lumayan penuh kan, saya tibangin kakinya sampai suruh orang itu buat cuci kaki saya di situ. Saat itu juga dengan kondisi kereta yang sesak penuh. Pada akhirnya dia nyuci, dan nyucinya pun pakai air mineral yang saya jual. Dicuci lah kaki saya. Nah gobloknya lagi udah dicuci kan habis kira-kira 4 botol. 4 botol saya suruh bayar ya. Suruh bayar. Mungkin kalau sekarang ya kalau saya pikir sekarang gitu, itu kan bukan kesengajaan. Ada orang yang tidak kuat dengan keadaan kendaraan umum, mabuk atau segala macam. Bahkan di penumpang yang lain ngomong jangan seperti itulah, itu berlebihan atau segala macam lah ngomong. Saat itu justru saya tantang semuanya gitu, nggak nerima lah istilahnya so jago apa segala macam. Dari situ saya tetap dengan perilaku yang tepat seperti itu. Sudah selesai dari hidup di kereta, diajaklah ke Jakarta. Di Jakarta dibawa ke terminal juga gitu, bukan ke pesantren, justru di terminal. Nah semakin kuat lah karakter yang nggak punya apa ya, disebut nggak punya moral, nggak juga loh. Tiis ya kasihan lah, karena kan tiis lah istilahnya. Jangan tiis itu lempeng tuh bisa ngerasakan nyeri batur, tidak punya apa, udah tidak punya rasa empati artinya rasa. Sebenarnya itu jadi apa, dendam kesumat, dendam pribadi dengan keadaan saya itu waktu kecil belum pernah ada yang datang ke rumah ngajak main. Awal mulanya itu kan kalau anak-anak seumurnya abo main juga apa segala macam, nyamper abo hidungnya kan segala itu kan, banyak lah yang seperti itu. Kalau saya tidak mengalami. Pertama saya udah ditinggalin sama bukan apa ya, anak broken home. Jadi kalau kalau bahasa kerennya anak broken home lah. Kenapa sih nggak ada yang ngajak main teh? Gara-gara naon? Nggak tahu. Jadi
apa ya, mungkin nggak tahu lah, kalau saya pikirin sampai sekarang juga saya juga nggak tahu gitu. Nah, tanpa disadari terbentuklah sikap yang apa ya, bukan idealis juga punya ya, jadinya tidak punya empati lagi. sosial apa segala macam tuh Ya. kaku Ya, jadi ya. orangnya tuh kaku gitu. Setiap kali kalau lihat jadi ada kecemburuan sosial, tapi sama keadaan diri sendiri gitu, bukan sama orang lain. Orang lain kalau mau mainan atau apa, dulu tuh kalau mau mainan kan bikin kerajinan tangan dari bambu apa segala macam kan ya. Kalau teman-teman sebaya tuh tetangga apa segala macam tuh dibikinin, kalau nggak sama bapak ya sama kakak laki-lakinya gitu kan. Kalau saya tuh merhatiin sampai pada akhirnya saya bikin sendiri dengan kemampuan seadanya apa segala macam. Nggak punya banyak teman, makanya sampai saat ini saya terapkan ke diri saya sendiri. Kalau ada yang mau benar-benar berteman dengan saya, maka dia akan saya anggap sebagai saudara. Belajar menghargai apa yang diberikan sama orang lain itu, walaupun itu hanya air putih. Dan ya alhamdulillah teman saya bisa dihitung sama jari. Karena nggak semua orang bisa jadi teman saya, dalam artian ya karena sikap saya seperti ini, jadi nggak banyak orang juga yang bisa mengerti dengan keadaan saya. Entah itu terbentuknya kapan, dengan keadaan seperti apa, ya saya juga tidak tahu. Cukup bertahan lama dengan sikap seperti itu, tanpa empati, tanpa segala penukar itu. Bahkan saat bapak saya meninggal pun saya tidak ada perasaan apa-apa gitu. Ya udah biasa aja, ya udah meninggal aja, tanpa harus ditangisi sedih. Ya minimal kita ada perasaan menyesal atau karena belum bertemu apa segala macamnya. Saya tidak merasakan hal seperti itu. Adik saya sampai meninggal terlindas mobil pun saya tidak bergetar gitu. Biasa. Jadi mau kalau diposisikan ke manusia normal ya asa mungkin lah ninggalin dulu sorangan adi. Terlindas mobil sampai meninggal pasti bereaksi kan, dengan macam-macam reaksi gitu kan. Saya dia nggak berangkat, nggak ikut sama orang tua, bahkan yang pergi itu ya bapak sambung saya gitu, yang pergi, yang lebih apa ya punya empatinya untuk bersosialisasinya seperti itu. Urus ini itu apa segala macam sampai ke kepolisian atau segala macam, justru bapak sambung saya gitu. Saya ya sebagai kakaknya ya udah diam aja gitu, nggak ada sampai ya nggak ngerti juga gitu. Jadi setiap mau masalah apa yang datang ke saya ya udah nggak ada dampak ke saya, itu ya udah biasa aja gitu. Flat aja gitu udah. Yang penting jadi sampai punya prinsip seperti ini, ya udah saya hidup ya udah sampai saat ini aja gitu. Besok nggak usah mikirin besok apa sih, besok nggak tahu gitu, besok juga ya udah saat itu juga ya bisa dibilang ya plus minus ya seperti itu gitu, menyikapi hidup seperti itu ya plus minus lah ya. Wah, sampai pernah berangkat ke Jakarta itu saking orangnya nggak punya perasaan apa-apa ya, kalau mau berangkat ke kemana-mana pun nggak ada perasaan takut apa segala macam, dalam arti bukan so jago, jadi ya gampang, nggak ada pikiran ini itu nggak sama. Sekarang tuh justru berubah drastis dari keadaan yang dulu. Punya uang 1.000 perak bisa nyampe ke Jakarta. Dengan uang 1.000 perak bahkan tidak punya uang sepeser pun saya bisa nyampe ke Jakarta. Nyampe udah gitu. Justru kalau dilihat ke belakang, saya justru lebih cerdas dulu daripada sekarang masih belagu.
sebelum gitu asa mendramatisir keadaan. Kenapa bisa akhirnya menjadi, menurut orang bilang jadinya anjing, bukan apa ya, jadi punya rasa empati lah. Kenapa bisa akhirnya muncul rasa empati itu setelah berapa tahun sebenarnya untuk hidup di jalanan itu, berapa tahun dari kecil? Sebelum nikah berarti kalau ditarik ke belakang nikah 2014, sebelum 2014 berarti ya. Iya Jadi tuh. usia dulu tuh udah SD, saya memang udah hidup di jalan. Saya di SD tapi belum pulang kan di SD. Saking lempengnya ya kayak gitulah. Jadi nggak sempat nih ada cerita di stasiun Jatinegara dulu. Karena ada cerita nih mau pulang ke Garut cuman punya uang 1.000, bilang konyol juga itu cerita. Nungguin kereta yang mau ke Banjar waktu itu di stasiun Jatinegara. Datanglah sosok laki-laki betekok bucitruk betulnya, terus karena botak, karena emang botak maksudnya sulah gitu lah nya segala dirinya. Mau kemana ceritana ya tong seri lah dah, emang terlucu konyol ya cerita itu konyol. Mau pulang bang kemana, ke Garut. Nah ceritanya dia ngajak makan lah. Karena saya juga tahu daerah situ kan tahu, jadi sama kita makan apa bla 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 segala macam, ya udah mau. Dipikir wah ini orang-orang baik kan di Jakarta gitu, dengan kondisi seperti itu di stasiun ternyata emang banyak loh orang baik itu banyak. Pada waktu itu saya berpikir seperti itu. Mulailah turun di peron ngerangkul lah tuh si cowok betekok ya, itu ngerangkul musap pipi coy, musap pipi. Tanda tanya lah Ya. cowok masuk pipi Ya mungkin ada remeh. Remeh kan makan aja belum, baru mau OTW kan, baru mau OTW belum ngerangkul udah perasaan udah nggak enak. Nah yang penting sekarang saya makan aja dulu. Nah sepanjang perjalanan dia nunjukin lah ke anak-anak yang sama hidup di jalan di stasiun. Nah itu teman-teman om, jangan bilang abang, nah om itu teman-teman. Nah saya belum berpikir karena kondisi lapar ya. Nah dibawalah ke tempat makan waktu itu. Setelah selesai makan balik lagi, saya pikir mau diajak lagi ke stasiun kan, dibeliin tiket apa segala macam. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Diam di Dipo naon sih Dipo di stasiun kereta ya Dipo naon sih bahasa Daop atau nu hidung daop bau. muringkol Kan tidak semua orang tahu tentang kata bau. Asal aya buluan yang hareupeuna. jadi apal Tahunya ya. jadi apal jelas Dengan dia ngobrol dan pamajikan nonton Jeung daek cenah ngobrol tentang dia. waras Nah udah gitu dia ngajak duduk di bawah pohon rindang, ada kursi asli romantis orang kembang 7 rupa. wah itu perasaan udah Senang. asli enggak. Nah setelah itu dia megang tangan. Deg-degan ya. Asli serius ser cuman sarannya beda lah, beda emosi kan. Saya kan kalau dulu tuh kemana-mana suka bawa pisau kecil lah, Bayonnya lentang seru bawa pisau.
Nah, tangan kiri saya dikasih ke tangan dia ya, biar diraba-raba lah sampai bucak terserah lah tangan raba-raba. Yang satu lagi ke Pisau. Kirain dia tuh lagi celana bolong. Cocok. Astagfirullahaladzim. Ini udah istighfar. Saya yang pas cowok. Nah, udah selesai, saya cari-cari cara tuh, mikir kan gimana caranya supaya saya bebas dari orang itu. Nah, kalau nggak salah waktu itu usia saya 15-14 tahun, kalau nggak salah waktu itu saya udah ngejelas lah hidupnya merantau sana sini, tapi nggak jauh sih sampai Jakarta aja. Saya berpikir gimana caranya lepas dari orang ini, bikinlah alasan. Om tahu mulas tadi makan di sana kebanyakan pengen BAB. Dia sempat nahan, oh jangan dulu deh, nanti aja dulu, ya udah di sini aja. Nah, Om ya udah kalau mau ngobrol nggak usah pegangan tangan, nggak apa-apa, biar romantis katanya. Serius itu dia ngomong biar romantis. Ya udah gini Om, biar enak ngobrolnya, mendingan saya BAB dulu. Nah itu kan ada tuh di stasiun WC umum, ya udah saya kesana dulu. Pas saya mau berangkat saya ditarik. Udah jangan di sana banyak orang. Ya terus di mana, saya udah nggak kuat pengen BAB, udah nggak kuat. Ya udah di sini aja. Masa di sini Om? Jangan lah, jangan di sini, udah kesana aja. Udah kesana di sini aja. Saya karena kekeh terus maksa, ya udah deh sana di bedengan aja, disuruh lah di pinggiran itu lah, di pinggiran benteng kayak gitu, di pinggiran benteng. Nah di situ udah mulai agak tenang karena saya kan emang tahu daerah di stasiun Jatinegara. Ya udah, nah saya berdiri lah berjalan, nah ngikutin dia. Om kenapa ngikut? Ya nggak apa-apa lah, senang kan biar enak, biar romantis apa segala macam. Centeun mah kejadian seperti mah di ebol zaman dulu naon sih bahasana Elita Fernandes yang tai. Ebol emang dari dulu. Ebol dari mana zaman siga gitulah. Bunga-bunga. Baru di Jepang tangan terus tangan dipegang gitu. Jadi saya juga nggak lepas dari pisau kalau sampai ya frontal apa segala macam. Saya udah berpikir ya udah saya cari itu paling cepat aja gitu. Kali gitu saya bidiknya ke leher aja terus. Tapi akhirnya lepas. Nah dia oh ya udahlah Om tunggu di sini. Udah dari situ saya lari ngobrol lah sama orang kampung. Ya kampung kan ada sama, jadi di daerah apa itu Pisangan Baru kalau nggak salah, daerah Pisangan Baru Jatinegara, anak-anak orang Garut tuh pada kontrak daerah situ. Saya pulang kontrakan itu, saya ngobrol minta tolong buat ya minta ongkos apa segala macam buat pulang ke kampung. Pada akhirnya pulang balik lagi ke stasiun. Dan jadi apa ya, jadi si grafiknya itu ya sama, bukan grafik kan, putarannya sama gitu. Udah dari stasiun saya balik lagi ke Jakarta, terminal lagi, balik lagi ke situ. Ya makanya Ronald tadi ya ingin berdiskusi, ya berbagi cerita tentang dinamika kehidupan ya seperti ini gitu. Maksudnya kadang tidak semua orang bisa mengalami hal seperti itu, dan ya siapa juga yang mau mengalami hal seperti itu ya. Gini Kang Aceh ya, maksudnya ya dinamika kehidupan itu kan berputar ya, maksudnya ya, betul berputar gitu kan. Tidak selamanya kita akan selalu merasakan yang senang, pasti akan ada saatnya sedih. Tidak selamanya juga sedih, pasti akan juga senang gitu. Ya, dalam artian gini lah, ya enggak ya dari masa kecilnya Kang Acu kayak gitu kan, banyak mungkin orang-orang yang mengalami seperti itu juga masa kecilnya, tapi kan berbeda kalau cara jalan hidupnya gitu ya. Kalau kayak Kang Acu sendiri kan lebih untuk menjalaninya di jalanan gitu kan ya, besar di jalanan, nggak akhirnya tahu loh bahwa kehidupan di jalanan itu sebegitu buramnya kayak gitu kan, yang dimana kan terkadang
tidak banyak orang yang ingin mengekspos itu gitu, maksudnya lebih ke itunya sih. Cuman bisa dibilang saya berhasil hidup di jalanan itu. Saya berhasil. Pertama, saya tidak sedikit pun saya merasakan narkoba. Wow, Satu, keren. narkoba lah, besar kan narkoba tuh, Iya. apa segala macam narkoba. Kalau minuman beralkohol ya itu bahkan saya lebih baik tidak makan daripada tidak minum alkohol. ciki gin gitu kan, istilahnya sih begitu. Alhamdulillahnya waktu itu saya tidak sempat, karena waktu sempat ada keinginan untuk mencoba, lihat temen konsumsi pel apalah itu yang kuning lah, murah dengan namanya Disebutkan koplok lah, pil-pil koplok kayak gitu kan. Dangdut. Banyak kan ada BK, Lexo, Nipam. itu gimana lebih murah tuh naon Bebas BK berarti obat anjing. bubur kacang. buat obat dog. minum lah dia pagi-pagi sama teh manis. lusa kalau hitungannya lusa dia lumpuh. Nah dari situ saya langsung berpikir, ternyata yang tadinya mau saya coba itu ternyata efeknya Seperti itu. Jadi langsung mundur. Jadi nggak sampai sekarang nggak pernah sedikit pun. Nggak, cuman orang salutnya gini Kang Cuy, kan terkadang ya tidak bisa dipungkiri ya. Yang apa ya, kalau orang bilang gini, yang sering gaul di jalan gitu, tanda kutip ya, jalannya tidak akan pernah jauh kan dari yang namanya narkoba, alkohol, seks bebas gitu ya. Iya. Kalau alkohol mah lumrah gitu ya, seks bebas juga udah lumrah gitu ya. Tapi Kang Cuy sendiri tidak terjerat di narkoba ini, ya orang respect sih sebenarnya, salut gitu, sampai tidak bisa tergoda. Padahal kan terkadang kalau yang tadi balik lagi misalnya berbicara tentang broken home, pelariannya Ya banyak. kasih ke situ gitu. Walaupun tidak semua juga gitu, tapi paling udah menjadi yang paling simpel tuh ya larinya itu narko biasanya. Si mental Kang Acuinya sendiri tuh bagaimana gitu? Kalau untuk ke pribadi, ya pastilah sedikit banyaknya pasti ada dampak lah, efek dari, karena emang saya kan sehari-hari di situ. Kerasnya, licin, culas, apa segala macam. Jadi setiap kali saya mau nggak tahu ya, pasti semua juga kersani ngalok bahasa Sunda namanya. Kersani ngalok. Setiap kali saya mau mencoba ke hal yang lebih ekstrim waktu masih hidup di jalanan itu, pasti ada yang ngebelokin. Sempat waktu itu kan gaul cukup dekat sama copet. Dekat seharian sama mereka segala macam. Sekali lah saya nyoba nyopet kan, nyopet, tapi nyopetnya nggak ke orang, ke barang, ke tas apa segala macam. Nah, walaupun dalam keadaan sudah minum alkohol, izin, deg-degan mah aya coy, deg-degan. Ya ada jelema, Deg-degan. Cabut lah, dengan cepat cabut lah, masukin lah ke ember dagangan waktu itu, ember dagangan, masukin, unboxing lah, zaman ayeuna unboxing. Begitu di unboxing, senal capit coy, jadi bukan dompet. Saya kan pikiran nih gede nih, oh ini dompet perempuan kan, kenyal kan, senal capit juga gitu, cabut, wah, dompet awewe, pikiran udah ini namanya kondisi lagi masa-masa mudik, udah pasti uang, kan, masukin, di unboxing, begitu dibuka, senal capit. Kesel ya kan, pengen ketawa ya. Dari situ udah kejadian melakukan hal itu ya nyopet senal capit itu, saya nggak dibelokinnya tuh ke lebih rajin ke masjid. Justru dari kejadian itu tuh justru saya nggak balik lagi ke jalan.
ke masjid untuk nyuri sendal. Oh, enggak. Nah, itu aduh enggak. Itu Kan ambil tradisi. yang baik, buang yang buruk. Oh, itu tradisi. Ya terus enggak, akhirnya di masjid jadi marbot. Jadi kotak amal. Enggak. Jadi akhirnya Aktif aja lebih beribadah lah ya. Tanpa disadari seperti itu gitu. Jadi pas kejadian itu, pas dengar suara adzan justru jadi merasa seperti apa? Tapi merasa berdosa segala macam enggak jauh. Jadi cuma yang mengalir aja gitu. Jadi mau ke masjid, sholat segala macam. Ya ada positifnya lah dari situ. Saya mulai mengkaji lagi agama segala macam. Udah mulai rutin apa segala macam. Berangkat lagi ke Jakarta. Berangkat lagi ke Jakarta. Hidup lagi di jalanan lagi. Prosesnya seperti itu lagi. Dan pada akhirnya endingnya 2000 berapa? Ya, 2010 akhir. 2010 akhir saya tekadin buat datang ke Bandung. 2010 akhir terus saya datang ke Bandung, ikut kerja dulu sama saudara. Itu berangkat ke Bandung waktu itu hanya pakaian yang dipakai celana pendek, bawa tas, walaupun bawa tas juga nggak ada isinya, Kosong aja. kosong, nggak ada KTP, nggak ada apa segala macam, ya variasi lah dia variasi, bawa tas pakai celana pendek. Di kantong tuh cuman ada uang sisanya 1.500 dari stasiun Ciroyom jalan kaki ke daerah Pajajaran waktu itu, tempat saudara, ikutlah kerja sama saudara kurang lebih 6 bulan karena nggak nyaman, emang nggak biasa kerja ya, emang biasanya sendiri ketemulah sama anak-anak yang si tipikalnya itu sama gitu sama saya waktu itu di jalan, ya paurakan segala macam lah. Tuh dibawa ke Pasar Baru itu, ke Pasar Baru sempat diajak jualan apa sih, minuman kemasan lah, kayak ya minuman ringan. Datang ke Pasar Baru diajak. Nah kata teman tuh nanti ada polisi di sana yang punya usaha di bidang minuman ringan itu. Udah ayo ikut lah ke Pasar Baru, ngobrol lah sama polisinya, emang bener mau jualan apa segala macam. Ini jualannya kayak gini tuh di jalan, ya dorong-dorong. Ya nggak apa-apa. Ya udah karena kita udah ngobrol panjang lebar sama si polisinya itu. Ya udah sekarang turun aja dulu tuh ngobrol sama anak-anak di bawah. Kebetulan lagi ada apa, dedengkotnya lah, ada sepuhnya istilahnya. Turun ke bawah ngobrol sama dedengkotnya. Pada akhirnya yang tadi rencananya mau jualan minuman ringan disuruhlah jualan tas sama si dedengkot Pasar Barunya itu. Akhirnya tuh jualan tas segala macam. Dengan karakter ya emang tetap seperti itu gitu. Bahkan saya tuh kalau jualan nih, kalau orang banyak milih saya marahin. Naik meli mual ngacak-ngacak dagangan orang saya gitu. Terbawanya si attitude itu tuh masih ke bawah. Masih seperti itu, masih seperti itu. Pokoknya sebelum menikah tuh seperti itu, karakternya seperti itu. Jadi mau dia nggak enak, mau dia tersinggung, mau apa segala macam, masa bodoh ya. Sebodoh teuing lah istilahna. Sok we tuh ek meuli mah meuli moal. Geus tuh kudu ngacak-ngacak da suruh wae kantongna segala kitu kan gitu. Gitu kasar lah, mau itu mau ke orang tua, mau Ya ke anak muda apapun. Ya enggak ngeliat umur lah ya. Enggak lah. Dan nggak pernah berantem selama hidup di jalanan, saya nggak pernah berantem. Walaupun dengan sifat saya yang seperti itu, saya nggak pernah berantem. Nggak ke narkoba. Untuk pelas, jangan takut punya prinsip. Ya, sebenarnya setuju saya. Kalian jadilah diri kalian, jalani hidup dengan cara kalian. Ya. Karena apa? Karena yang tahu menjalankan hidup
dan cara menjalankan hidup ya diri kalian. Karena apa yang saya rasakan dengan sikap saya yang tanpa empati, dingin, lempeng, tidak bisa merasakan perasaan orang lain, ada efek positifnya sekarang. Saya udah nikah 8 tahun belum dikasih ngomongan ini itu orang lain ngomong apa segala macam. Cuman ya alhamdulillahnya efek dari yang saya seperti itu tidak menggubris keadaan segala macam ya. Dampak positifnya sekarang saya santai gitu dengan keadaan apapun ya santai. Semua yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Yang saya rasakan gitu. Dan saya nilai semua yang terjadi itu udah ada daftarnya gitu. Udah ada skenario-nya gitu. Jadi per sekian detik itu tidak ada yang kebetulan. Jadi saya ngambil kesimpulan bahwa yang terjadi sekarang itu adalah hal yang paling baik untuk saya dan istri saya. Betul. Kenapa? Contoh, kalau seandainya ini andai-andaian lah pikiran manusia. Andai-andai gitu. Dengan kondisi saya yang dalam segi pekerjaan belum menentu, tidak ada pendapatan yang jelas. Dikasihlah kesempatan keturunan dengan kondisi saya yang seperti sekarang ya, dengan keadaan sekarang ya. Sedangkan kan tuntutan anak udah masuknya wajib ya. Sedangkan wajib kan tidak bisa dinantikan, harus disegerakan kan wajib. Di situ saya mikir oh ya kenapa saya harus mempertanyakan apa yang terjadi sekarang. Kalau bisa memanfaatkan pikiran saya ke hal yang bisa mendorong saya ke hal yang lebih lebih baik, lebih bijak nih menyikapi hidup bisa lebih enak lah gitu. Dan intinya kalian jangan merasa dikucilkan dengan keadaan, karena sebenarnya keadaan itu terbentuk oleh kita sendiri. Jadi pelas gini ya. Kalian satu, ini sih buat saya sih sebenarnya, buat saya pribadi dari semua yang saya jalani sampai detik ini. Satu, jangan pernah menanyakan keadaan. Dua, jangan pernah menyalahkan keadaan, dan jangan pernah mencari siapa yang harus disalahkan. Karena semua yang terjadi itu asal mulanya dari kita dulu, dari kita sendiri. Kenapa? Kebaikan itu rahmat, datangnya dari Sang Pencipta, dan keburukan itu kita yang menciptakan. Kenapa? Karena kita makhluk yang tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena kita diciptakan bukan dari hanya cinta gitu, ada nafsu, ya kan? Terus nurani, buat kan. Intinya sikapi hidup dengan cara kalian, nyamankanlah diri kalian dengan cara kalian. Nggak usah lah mendramatisir. Wah, si itu mah asal kieu jadi kieu. Perlu cara yang dilakukan orang lain itu belum tentu kan pas dengan cara hidup kita kan. Jadi jangan sungkan untuk mendorong diri kita untuk menjalankan hidup dengan cara sendiri. Karena kalau di ruang filosofi gila kan cuy, apa yang kita obrolkan itu kalau dulu sana kesini obrolan sampah hal bilang gitu harus selalu ada kesimpulan gitu sebelum menutup apa yang kita obrolin gitu ya. Dan tadi udah disampaikan ternyata sama Kang Acuy gitu, hidung sorangan gitu ya tanpa hidung. Hidung bukan abu-abu. Nah, kesimpulannya tadi udah disampaikan sama Kang Acuy. Nah, kalau dari orang pribadi gini sih kesimpulan apa yang tadi kita diskusikan gitu ya. Kalau saya punya prinsipnya gini, jangan pernah menyesal dengan apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Sebelum ke penutup, akhirnya tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, jaga ususmu supaya tetap lancar gitu. Dari apa yang kita diskusikan, ambil positifnya walaupun hanya segini gitu. Kalau di ruang filosofi kita tuh positifnya segini aja gitu. Negatifnya kalau enak
telan, kalau nggak enak muntahin. Dan sebelum ke penutup, satu lagi quote filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai ketemu lagi di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye. Nuhun, ngacuy.